Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasl kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatakuna afwaja. Inna yaumal fasl, sesungguhnya hari pemisahan itu, kana miqata, adalah hari yang waktunya telah ditentukan. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala, fatakuna afwaja, maka kamu datang berbondong-bondong. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 17 sampai 18 surat An-Naba tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Khususnya kita simak sejak ayat 12. Di dalam ayat 12 sampai 16 hadirin tergambar bukti-bukti keniscayaan hari pembalasan itu pasti ada. Ini konteksnya hadirin bila kita simak sejak ayat 1-nya. Ketika disampaikan informasi tentang adanya hari pembalasan, sebahagian masyarakat Makkah ketika itu ada yang mengingkarinya. Di antara hadirin kalau kita kaitkan dengan surat-surat yang lain, antara surat Shofat, di antara argumentasi mereka adalah bagaimana bisa yang mati lalu dihidupkan, diberikan pembalasan. Bukankah manusia kalau mati ya mati saja, tinggal menjadi tanah, menjadi tulang, mana ada pembalasan. Sehingga mereka mengatakan mustahil ada hari pembalasan. Nah hadirin, ayat 12 sampai 16 membantah pemikiran mereka itu dengan memberikan bukti-bukti yang sebenarnya bisa mereka tangkap ketika mereka masih hidup saja. Apa di antaranya hadirin? Kau perhatikan tuh wahai manusia, di mana kamu tinggal? Kamu tinggal di permukaan bumi. Kalau begitu perhatikan sekitar kamu, di antara lihat ke atas kamu. Apa yang di atas kamu? Langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan telah kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Kamu tahu di atas kamu ada langit. Itu bisa kamu lihat. Tapi pernahkah kamu renungkan sejak bumi ini terkembang sampai detik ini paling tidak? Bukankah langit itu tidak runtuh? Tidak menimpa kamu, padahal dia ada di atas kamu. Dan itu tidak satu langit, tapi 7 langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan telah kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, padahal dibangun tanpa tiang. Kamu saja yang mengagung-agungkan diri sebagai manusia yang berperadaban tinggi. Bukankah kalau membuat bangunan mesti punya tiang? Kalau bangunan yang kamu buat tidak punya tiang, maka bukankah bangunan itu akan roboh menimpa kamu? Langit itu 7 shidada, dibangun tanpa tiang dan dia kokoh. Pernahkah kamu bertanya, siapa yang melakukan itu? Jelas yang melakukan itu pencipta langit, dan ayat memperkenalkan pencipta langit itu adalah Allah. Bila langit yang 7 saja begitu kokoh tidak jatuh menimpamu, mudah baginya pencipta langit untuk membuatnya. Lalu bagaimana bisa kamu katakan mustahil baginya membangkitkan yang mati?
untuk diberikan pembalasan. Langit saja mudah baginya membangun tempatnya. Kalau itu mudah pula baginya menghidupkan yang mati untuk diberikan pembalasan. Kalau itu apa alasanmu mengatakan mustahil? Kamu saja yang merasa tak mampu. Tapi jangan kamu ukur kemampuan Allah, kekuasaan Allah dengan kekuasaan kamu. Janganlah mengukur dalam samudra dengan kail yang sejengkal. Kamu punya kail sejengkal, lalu hendak kamu ukur dalamnya samudra. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Telah kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Tidak hanya itu, wa ja'alna sirajan wahaja, dan juga telah kami jadikan di langit itu kami jadikan sirajan wahaja, pelita yang terang benderang menyinari. Itulah matahari, kamu butuh cahayanya. Tapi pernahkah kamu bertanya kenapa matahari tidak juga jatuh menimpa kamu? Kemudian Allah, rangkaian ayat-ayat ini terasa dihadirin oleh kita. Ini betul-betul menegaskan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi sekedar menghidupkan yang mati untuk diberikan balasan. Kamu saja bisa melihat sekitar kamu, langit saja. Mudah baginya membangun tanpa tiang dan kokoh syidada. Kalau begitu apa alasan kamu mengatakan mustahil ada hari pembalasan? Hadirin, sebelumnya pernah kita bicarakan, Islam sangat menekankan pemeluknya, muslimnya mesti percaya ada hari pembalasan. Karena yakin ada hari pembalasan membuat seorang muslim pandai berhitung. Walau mohon maaf dia tidak tamat SD. Dia tidak tamat SD, tapi yakin ada hari pembalasan, maka baginya sederhana, 5 tambah 5, 10 ketika belanja di kedai orang. Minta bon, isinya juga 10. Dilaporkan ke bendahara, cair juga 10. Cocok isinya. Kenapa? Dia yakin ada hari pembalasan, walau mohon maaf tidak tamat SD, dia pandai berhitung. Tapi jangan heran, walau ada manusia bertitel panjang, profesor, doktor, magister, sarjana, segala macam, tapi mengabaikan adanya hari pembalasan, membuat dia tidak pandai berhitung. 5 tambah 5, 8 di kedai orang, minta bon kosong, diisi 10, lapor bendahara, cair 10, selisih 2, masuk demi bangsaku. Dia tidak pandai berhitung. Di sini bedanya orang pandai berhitung, tidak pandai berhitung. Tentu hadirin, pandai berhitung kita maksud adalah akibat yang diterimanya. Bukan sekedar menghitung matematika, 5 tambah 5, 10. Karena ada juga orang mengatakan 10 tambah 6 sama dengan 17. Kita tidak mempersoalkan itu urusannya saja. Yang kita sorot pandai berhitung, apa resiko yang menanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah hadirin, ayat 17 yang kita baca tadi makin menegaskan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan itu kana miqata, adalah hari yang waktunya ditentukan. Sehingga dari ayat bisa kita pahami, kamu percaya atau tidak percaya tidak berpengaruh. Kenapa? Hari itu karena miqata, hari itu telah ditentukan. Justru disampaikan informasi ini harusnya kamu bersiap-siap menghadapi hari itu, kamu pandai berhitung. Tapi kalau tetap kamu ingkari, percaya tidak percaya, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan itu adalah hari waktunya ditentukan. Kalau begitu, rugi kamu, bodoh kamu mengingkarinya. Kenapa? Percaya tidak percaya, hari itu pasti ada. Menarik perhatian kita, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hari itu oleh ayat ini disebut dengan istilah yaumal fasli. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian Allah, di antara makna yaumal fasli kita temukan adalah hari
pemisahan. Kalau itu hari pembalasan itu juga disebut dengan hari pemisahan. Yaumal fasli. Bisa kita pahami secara langsung. Terpisah apa? Terpisah mana benar, mana salah. Terpisah mana yang hak, mana yang batil. Terpisah mana yang adil, mana yang zalim. Terpisah mana yang mendapatkan rahmat Allah, mana yang mendapatkan siksa Allah. Mendapatkan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan siksa Allah masuk dalam neraka. Terpisah semua, jelas bedanya jadinya. Yaumal fasli, walau di dunia mungkin saja kamu terlalu ahli menyamar-nyamarkan yang jelas. Membuat kabur yang nyata. Tapi di hari itu, yaumal fasli. Jangan berharap keahlian kamu bisa digunakan untuk menyamar-nyamarkan yang jelas. Tidak, yaumal fasli. Hari itu disebut dengan yaumal fasli. Hari terpisah. Terpisah mana benar, mana salah. Mana yang hak, mana yang zalim. Di dunia tadi kita katakan, walau bisa saja kita terlalu ahli menyamarkan yang nyata. Contoh hadirin, contoh pertama. Di dunia kita mungkin terlalu ahli sebagai manusia. Kita kutip hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh sederhana hadirin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati ta'am. Rasul melewati setumpuk makanan yang dijual oleh pedagang. Kemudian singkat cerita, Rasul merogoh makanan ini, terasa ada yang basah di bawah. Kalau begitu di atasnya kering. Ditanya oleh Rasul, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan, kok di bawah basah? Qal, pemilik makanan pada yang itu menjawab, "Asabathus sama ya Rasulullah." Kena hujan ya Rasul. Qal, lalu Rasul berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'am?" Kalau memang kena hujan basah, lalu mengapa tidak kamu letakkan saja di atas? Mengapa harus di bawah? Kalau gitu yang kering di atas, yang basah di bawah. Kenapa yang basah tidak kamu letakkan saja di atas? Man ghasya falaisa minni, kata Rasul. Kalau begitu, yang menipu bukan bagian dari golonganku, kata Rasul. Kalau motif kamu menipu, yang menipu bukan bagian dari golonganku, kata Rasul. Ini kita tangkap hadirin. Bagaimana kasus sederhana di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang menyembunyikan aib barang dagangannya. Di antaranya dengan mencampur adukan yang kering dengan yang basah, yang kering diletakkan di atas, yang basah di bawah. Sehingga pembeli yang tidak geli menganggap dia beli makanan yang kering, tentu dengan harga yang kering. Man ghasya falaisa minni, kata Rasul. Yang menipu bukan bagian dari golonganku, kata Rasul. Bukankah hadirin ini kita katakan di dunia mungkin kita terlalu ahli menyamar-nyamarkan yang jelas. Aib barang dagangan, cacatnya jelas tapi disamar-samar. Hari itu inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari pemisahan itu kana miqata, hari yang waktunya ditentukan. Kalau begitu ayat mengajak kita dan hadis mengajak kita berpikir, kamu renungkan lebih dalam, apa guna kamu menyamarkan cacat barang dagangan kelak di hari itu terpisah. Bukankah hadirin praktek zaman sekarang terlalu berkembang? Walaupun secara sederhana juga ada mencampur adukan barang busuk dengan barang bagus, dijual dengan harga barang bagus, pembeli tidak tahu. Atau mencampur adukan barang ori dengan barang KW. Pembeli menyangka dia beli barang ori. Terlalu banyak kalau kita perlu hadirin. Tapi di dunia kamu terlalu ahli menyamarkan hari itu yaumal fasl. Kita ambil contoh kedua hadirin. Kalau begitu kamu renungkan dalam-dalam, apa guna kamu menyamar-nyamarkan bahkan memutarbalikkan yang bukan hakmu. Itu hak saudaramu dalam urusan waris. Tapi karena kamu punya pasukan maju tak gentar membela yang bayar bukan yang benar,
Surat-suratnya kamu sulap semua menjadi milik kamu. Sehingga saudaramu kehilangan haknya. Ingatlah, di dunia mungkin kamu dimenang-menangkan orang. Tapi di hari itu, yaumal fasl. Hari itu, hari pemisahan. Siapa kamu? Di dunia nyata sebenarnya kamu korupsi. Tapi kamu suruh orang memutarbalikkan yang salah jadi benar, benar jadi salah. Sehingga rakyat kamu rugikan, kamu tetap terhindar dari hukuman. Siapa kamu? Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan itu adalah hari yang waktunya ditentukan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terasa oleh kita ayat ini mengajak kita berpikir. Apa guna menyamar-nyamarkan yang aib, menyamar-nyamarkan yang jelas bukan milik kita. Kalau bila kemudian hari itu semua terpisah mana benar, mana salah. Kalau begitu bila sadar ini hadis, ngajak kita berpikir, bila kamu sadar ini tidak ada kesempatan besok memutarbalikkan semua. Bukankah sudah saatnya kamu luruskan kembali yang selama ini kamu putarbalikkan? Jangan sampai malaikat maut datang, kamu masih menzalimi hak orang. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.